video pertama kemarin aku udah jelaskan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Banyak orang Kristen yang nanya, kalau emang Yesus adalah Roh Kudus, kalau emang Roh Kudus adalah Yesus, berarti Yesus udah datang kedua kali dong. Ada dua misi Yesus datang ke dunia. Yang pertama dalam rangka penebusan, dalam karya keselamatan. Yang kedua, jatuh ke rabun. Yang kedua dalam rangka penghakiman. Nanti kedatangan anak manusia yang kedua kali itu untuk menghakimi di akhir zaman. Nah, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali ini, itu tanda-tandanya sudah ada di Alkitab. Kita bisa ngelihat sendiri kok. Yang pertama, datang dengan rupa sebagaimana dia naik. Ini bisa kita lihat nanti di Kisah Rasul 1 ayat 11. Kedua, kedatangannya nanti terlihat. Bisa dilihat di Matius 24 ayat 27 dan 30. Tiga, kedatangannya itu nanti terdengar. Ada kilat yang memancar dan terdengar suara sangkakala. 4. Semua bangsa nanti akan melihat kedatangannya. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda ini semua sudah terjadi? Nah, jadi sudah jelas ya, kalau Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Kami orang apostolik Pentakosta percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah sebutan atau gelar untuk Yesus. Bagi kami, Yesus adalah Allah satu-satunya. Sementara di dalam Trinitas yang ori ya, Yesus itu adalah Allah pribadi kedua. Jadi kasarnya dibilang sebenarnya salah satu Allah sih ya. Apalagi yang pakai term Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mana ada term Allah Anak di Alkitab? Yang ada itu Anak Allah. Gelar anak itu adalah kenosisnya. Gelar kenosisnya Allah yang dipanggil Bapa oleh Daud itu menjadi daging. Itu adalah gelar kenosisnya. Jadi ini pernyataan Pak David Tung ini agak lucu ya. Ini politeis terselubung ini. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus ya. Jadi yang anak ini yang datang ke dunia. Ini triteos yang dibungkus atau dikamuflasekan dengan esa. Dan sekali lagi, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah gelar atau sebutan untuk Allah itu sendiri. Dan kami percaya bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya. Allah, Roh Kudus, Roh Kristus itu semua sama aja. Jangan longsor karena diksi. Nah, kemarin juga kan aku pernah juga diskusi ya. Kayak di video sebelumnya aku udah pernah bilang juga ya. Diskusi ya, aku ajak diskusi ringan aja lah nih sama si Inyo. Jadi aku bawa ke peristiwa Sungai Yordan. Nah, di situ kita lihat nanti diksi-diksi yang dipakai Matius, Markus sama Lukas. Kalau di Matius, di sana dibilang waktu langit terbuka turunlah Roh Allah seperti burung merpati. Nah, Matius pakai diksi Roh Allah. Kalau di Markus nanti bisa dilihat ya, ketika langit itu terbuka, terkoyak turunlah Roh. Jadi si Markus itu pakai diksi Roh. Kalau di Lukas dia pakai diksi Roh Kudus. Nah, akhirnya setelah aku tanya apakah Roh Allah, Roh Kudus itu sama atau enggak, setelah panjang kali lebar kali tinggi barulah dia jawab itu sinonim. Ya udah, kalau misalnya itu sinonim berarti Roh Allah, Roh Kudus itu cuma perbedaannya cuma masalah diksi doang dan enggak perlu longsor cuma karena diisi. Terus di Yohanes 4:24 dibilang Allah adalah Roh. Terus kita lihat di peristiwa Ananias Safira. Nah, di Kisah Rasul 5 Petrus bilang, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis hingga engkau mendustai Roh Kudus? Terus di ayat selanjutnya itu nanti dibilang, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah adalah Roh. Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allah, Roh Kudus, Roh Kristus itu semua sama aja. Cuman masalah diksi doang. Nah, waktu di peristiwa Yesus dicobain di padang gurun, Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yesus nggak bilang jangan cobai itu anak Allah. Yesus nggak bilang jangan cobai Allah pribadi kedua. Yesus bilang jangan cobai Tuhan dan Allahmu, itu menunjukkan diri dia. Jadi kalau misalnya Allah, Roh Kudus, Roh Kristus itu sama aja dan Yesus adalah Allah satu-satunya. Jadi Roh Kudus itu ya Yesus. Itu ada sebutan gelar untuk Yesus. Trinitas aslinya nggak bisa terima ini. Jadi kalau misalnya ada kalian itu yang pakai Trinitas, pakai merek Trinitas, tapi imannya itu Roh Kudus adalah Yesus, banyak ada
golongan Trinitas yang percaya nih dan percaya Yesus adalah Bapa itu sendiri, kalian nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dimana mungkin kita tuh percaya Yesus adalah Bapa sementara konsep yang ini jelas-jelas menolak. Jadi kita tuh harus bisa gugurkan salah satu gitu. Dan yang mana yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Trinitas itu sama sekali bukan konsep yang dibawa oleh Rasul. Rasul itu adalah Bapak Apostolik ya, Bapak Gereja mula-mula sebagai pendiri landasan kekristenan. Dan kekristenan itu berbias, berakar ke mereka, bukan yang selanjutnya. Selanjutnya itu hanya mengikutin.